نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 21. Qala al-allamatu al-Qurtubi la yunkiru ahadun ayyadharu ala yati sakhiri kharqul adati bima laisa fi maqduri bashari mimma radin wa tafriqin wa zawali aqlin wa ta'wiji udwin ila ghairi dzalika mimma qama ad-dalilu ala istikhalati kauni min maqduratil bashari. Imam Al-Qurtubi dawakan, ini salah satu ahli tafsir ternama dari wilayah Spanyol, Cordoba, wilayah yang sudah menjadi bagian dari Spanyol. La yungkiru ahadun, orang ingkari sapa siji ing ayadharo alayat disakhiri, ing yen to nampak alayat disakhiri ing atase kuasane atau kemampuane tukang sihir apa kharqul adati perkara kang nulayani pira-pira kebiasaan. Ayat membahas tentang sihir niki diangkat oleh Imam Ali Al-Sobuni supaya awake dhewe semakin peka dan jelas untuk membedakan yang namanya sihir dengan mukjizat. Bukan untuk kita agar bisa sihir, enggak, tapi untuk bisa lebih kuat dalam keilmuan kula sampean untuk membedakan antara sihir dan mukjizat. Ada di sekitar awake dhewe itu banyak hal yang tidak bisa dilakukan umumnya manusia. Tapi untuk mematahkan itu bukan mukjizat, kita otomatis harus memahami tentang ilmu yang ditampilkan oleh orang tersebut. Seorang penyihir, semua ulama tidak mengingkari bahasanya penyihir itu punya kemampuan di atas rata-rata manusia. Bima laisa fi maqduri bashar, dengan hal-hal yang tidak dalam batas kemampuan manusia. Jadi umpamane umume wong ku mlaku ya isoke karo ngidep lemah, ngidep bawah. Iki tukang sihir bisa melakukan yang tidak seperti itu. Berjalan dengan tidak berpijak pada tanah atau yang sejenisnya. Mimarodin, seperti bikin orang sakit. Watafriqin, memisahkan sesuatu yang satu. Ada dua orang berumah tangga, sakinah mawaddah rahmah, kemudian diacak-acak oleh dia, terjadilah perpisahan. Wazawali aqlin, ada orang disihir kemudian menjadi tidak waras lagi. Wa ta'wiji udwin, dan bisa membengkokkan bagian dari anatomi tubuh atau bagian dari tubuh manusia. Kepala bisa menghadap ke belakang dan seterusnya. Ila ghairi dzalika mimma qama ad-dalilu ala istikhalati kauni min maqduratil bashar, atau yang sejenis dari hal-hal yang menunjukkan bahasanya hal itu di luar batas kemampuan manusia. Para ulama dawuhne wala yub'adu fi sihri ayustaqqa jismus sakhiri hatta yalija fil quwwati wal khukhati. Ulama juga menambahkan keterangan tidak terbilang sulit dalam ilmu sihir jisime orang yang bisa sihir, fisiknya itu bisa mengecil, iso dadi cilik, hatta yalija fil quwwati wal khukhat, sehingga bisa masuk pada tempat lubang yang sangat kecil, bisa masuk ke dalam lubang kunci, bisa masuk ke dalam sebuah botol dan seterusnya. Wal intisabi ala ra'si qasabatin, dan bisa berdiri tegak
intisab, jejak, ala ra'si kosobatin, di atas ujung daripada tangkai atau tongkat ditekuni terus dia berdiri di atasnya, atau bisa berdiri di atas ranting, di ujung ranting. Wal jari ala khaitin mustadikin, dan bisa berjalan di atas benang khait, tali atau benang mustadikin yang sangat kecil. Bisa melaku tanpa membawa alat yang untuk menjadikan seimbangnya dia, enggak, dia lawaran. Itu hal-hal yang di luar nalar manusia. Wa tayrani fil hawa, bisa terbang di awang-awang, sok miber. Wal masyi alal ma, bisa berjalan di atas air. Waruku bikalbin wa ghairi dzalik, bisa naik di atas anjing. Logikanya asli itu lebih tumpak itu wong gak kuat. Berarti seperti meringankan tubuh. Isok numpak nggone dhuwure kewan sing cilik dan bisa berjalan binatang itu dengan semestinya biasanya. Jangankan naik di atas anjing. Kalau nenggone filmnya yang modern Harry Potter itu terbang di atas sapu ya. Biasanya orang sihir itu identik dengan sapu. So, kalau sihir yang Islami disimbolkan film dengan di atas sajadah. Macam-macam. Kayak Aladin terus itu gawe sajadah, musuhnya gawe sapu. Itu film ya. Fala yakunu as-sihru mujiban lidzalik. Wa ma'a dzalika fala yakunu as-sihru mujiban lidzalik. Meskipun banyak hal yang aneh seperti itu, tapi dipastikan sihir tidak bisa menjadikan semuanya itu terjadi. Isok melakukan dhuwure awang-awang, dhuwure banyu dengan ilmu sihirnya, yang menjadikan dia bisa seperti itu bukanlah ilmu sihirnya, tapi apa? Wala illatan luqui, dan sihir bukanlah penyebab dari terjadinya peristiwa itu. Wala sababan muwalidan, dan bukan sebab yang memunculkan. Wala yakunu as-sahir mustaqilan bihi, dan si tukang sihir ini tidaklah melakukan itu dengan dirinya sendiri, bukan kemampuan dia, tapi wa innama yakhluqullahu ta'ala hadil asya'a, tapi semua itu atas ciptaan dan kehendak Allah. Wal-hadithuha inda wujudi sihri, dan Allah mewujudkan semua itu bersamaan dengan wujudnya sihir. Kama yakhluqu asyab'a, seperti Allah menciptakan kenyang, inda akli, ketika seseorang itu makan. Warrayi, dan Allah mewujudkan lega, seger, inda syurbil ma'i, ketika minum air. Jadi sihir itu ada, iya, dan nyata, iya. Seperti nyatanya kalau kita makan itu kenyang, seperti nyatanya kalau kita haus minum terus lega. Tapi yang menjadi akidah kita adalah semua itu terjadi atas kehendak Allah. Itu yang poin paling penting itu. Semua yang terjadi itu atas kehendak Allah. Bila tidak terjadi, yaitu atas kehendak Allah pula. Innama amru idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki, maka tidak ada yang tidak terkehendaki, karena sudah ditakluki oleh irada Allah. Dalam kehidupan nyata, tanpa melibatkan atau tanpa bicara sihir dan mukjizat, dalam kehidupan manusia biasa seperti kita ya, tanpa berbicara tentang sihir dan mukjizat, sebenarnya juga sudah kita mengalami banyak hal yang di luar nalar manusia. Ya, di sekitar jenengan, di orang satu kampung atau teman atau siapapun, itu banyak sekali sebenarnya hal-hal yang di luar nalar manusia itu terjadi. Itulah Allah kalau sudah berkehendak. Jadi ditiru gak bisa, diulangi gak bisa. Ya itulah Allah berkehendak di saat itu.
seorang yang di dalam hadis Bukhari itu kan ada cerita seorang perempuan nakal ya. Perempuan nakal yang menjadi langganan si hidung belang itu kemudian bertaubat gara-gara apa? Memberikan minum pada anjing. Ini lek dinalar aja nih gak masuk. Dinasihati kiai gak mempan, dinasihati ulama gak mempan. Ketika suatu hari dia menjumpai ada anjing itu kehausan. Anjing ya, kehausan. Dengan sebuah alat yang sangat terbatas. Dia melihat anjing itu kasihan, kehausan. Dalam satu redaksi yang saya baca, menggunakan alat seperti gayung kecil. Dalam satu redaksi menggunakan sepatu yang lentiknya itu, biasanya perempuan itu pakai sepatu jinjit gitu, ada seloping, tutup tumitnya itu ya tutupin. Itu dibuat untuk mengambil air. Setelah air itu diambil, kemudian diberikanlah minum pada anjing. Luh ngono lho. Dadekno krana welase wong iki mang maring makhluk kumang. Allah membuka hati perempuan itu dan bertaubat. Iki napa saged dinalar mboten saged. Kudune secara logika pendidikan itu diprivasikan les pada seorang ulama, pada seorang kiai, nyatanya gak berhasil. Jadi Allah kalau sudah berkehendak apapun bisa terjadi. Mulanya kita jangan mengukur sesuatu itu sulit. Tapi ukurlah perkara sulit itu dengan kebesaran Allah, maka akan menjadi mudah. Mana awak dia kan gak oleh pesimis ya. Harus optimis. Di dalam Al-Quran Allah sering menceritakan hal-hal yang aneh itu dengan perang Badar. Perang Badar itu benar-benar perang yang sangat berat. Tentara Islam cuma generasi awal di kisaran prajuritnya itu 300-an, 312 atau 300 berapa? 300-an, nggak sampai 350. Sedangkan musuh itu hampir mendekati 1.900 sekian. Secara akal-akalan itu kalah. Kudune kalah wong Islam ini. Cara akal-akalan kudune kalah. Tapi Allah berkehendak lain. Perang Badar menang. Perang Uhud, logika kudune wong Islam menang. Tapi ternyata kalah. Maka ketika kula jenengan mengalami hal yang sulit, Allah mengingatkan inna ma'al usri yusra. Karena yusra itu adalah Allah. Yusra itu kau ukur dengan dirimu sendiri. Kanjeng Nabi yassiru wala tu'assiru. Permudah jangan persulit. Kenapa engkau mempersulit dirimu sendiri? Karena engkau mengukur segalanya dengan kemampuanmu. Tidak dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua orang ketika memasuki remaja ini sampean ya, masuki remaja ini. Mungkin di pikiran itu ada semacam rencana planning itu, nanti aku menikah di usia sekian. Bayangkan menjadi ibu rumah tangga, kegiatannya apa ya nanti, suamiku seperti apa nanti. Di satu sisi mungkin Anda melihat dalam hayalan itu, dalam cerita itu, jenengan melihat yang indah-indah. Suami sukses, saya bahagia, macam-macam gitu ya. Tapi di satu sisi sampai kepethuk temanmu yang hidupnya susah. Iki dhisik sadurunge nikah lu bahagia, saiki bar nikah kok paling susah. Gendong anake gak cukup, wong anake nyerintil situ-situ cilik-cilik. Enak sing digendong, enak sing dituntun, enak sing sik lagi iso mlaku, suaminya kayaknya juga kerepotan. Begitu datang ke rumahnya tidak ada senyuman, ketok susah. Tapi kenapa Anda akhirnya tidak pesimis?
untuk tetap saya harus nikah lah. Karena Anda yakin bahasanya semua itu nanti yang mengatur Allah. Lek logikae wong ngopeni wong awake dhewe iku angel. Lah kok berani-beraninya dia mempersunting anak orang lain, kok anggak arep ngopeni lho. Lha wong kowe dhewe iso mangan bidin aja ke sapi lho. Dengan hasil keringatmu sendiri lho. Tapi rata-rata itu anak pesantren. Anak pesantren itu berani banget. Karena mengandalkan Gusti Allah. Dulu anak pesantren apa enek? Sing pulang dari pesantren saya tak kerja dulu. Kalau sudah mapan baru cari calon istri, enggak. Wah, ternyata mulai tek rabi, kewendel ngelakoni uripnya. Dan faktanya juga ketika perjalanan hidupnya itu baik-baik saja. Alhamdulillah kalau mboten nate menangi lare pesantren yang perkoso sampai ngemis sampai dadi welase wong mboten enten. Ada yang anak lulusan sarjana di luar sana takut banget dengan yang namanya nikah itu. Sampai butuh jenengi pacaran suwi untuk mencari kecocokan. Ya toh? Anak pondok tidak ada ya. Kadang dengan calonnya pun nggak kenal. Kenapa? Karena innama amru idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ngapal lo ya ngono aja diukur kemampuan otakmu. Ukurlah dengan kebesaran Allah, rahmat Allah, fadl Allah. Maka semuanya tidak ada yang sulit. Mulai ana apa-apa sing abot, ojo tergesa-gesa, gak iso aku. Sampean kok dikei pangeran tenan gak iso tenan. Iso. Bi'aunillah wa biqudrati. Dengan pertolongan Allah dan kuasa Allah. Iso. Mane ojo rumangsa ngopeni. Wong ku lek krana kita openi aku ngopeni awakku dhewe abot paling ngopeni. Sing sejak kapan Anda merasa merawat dan menghidupkan diri Anda sendiri itu sejak kapan? Semua kita dari awal titik nol sampai sekian tahun kita hidup ini semuanya fi tarbiyatillah, dididik dan diarahkan, ditanggung oleh Allah. Sampai sehari punya uang 100.000, logika mana yang bisa menyatakan 100.000 itu bisa mempertahankan hidup dari mana? Nggak bisa tahu saya mesti urip dari mana? Ya anak pondok lebih ekstrim lagi, 5.000 kadang gak nyekel, dia hidup. Ya, makanya balik oleh gue Gusti Allah, gak ono sing gak mungkin, gak ono sing gak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sihir itu terjadi iya atas kehendak Allah. Cuma garis bawahnya semua itu atas kehendak Allah. Semakalah ajma'al muslimuna ala annahu laisa fi sihri ma yaf'alullahu wa indahu min izal jarad. Semua orang muslim atau ulama sepakat, ini juga dawuhipun Imam Al-Qurtubi, bahwasanya bukanlah termasuk sihir apa yang dilakukan oleh Allah dari seperti menurunkan belalang ketika zaman Nabi Musa, wal kumal, utu wadufati, kodok, katak, wafalakil bahri, dan terpecahnya lautan, itu bukan sihir. Wakal bil asa wa ahya'il mauta wa intaqil ujama'i, dan juga berubahnya tongkat menjadi ular dan dihidupkannya yang telah mati, serta bisa bicaranya binatang-binatang yang tidak bisa bicara. Wa amsalu dzalika min azimi ayati rusuli, dan yang sejenisnya daripada para mukjizat para rasul alaihi wassalam. Fa hadza wa nahu majbul qat'u bi annahu la yakunu illa bi fi'lihi illa la yakunu wa la yaf'aluhu illa Allah wa la yaf'aluhu Allah inda iradati sahiri. Saya ulangi, fa hadza wa nahu mimma yajibu al-qat'u bi annahu la yakunu wa la yaf'aluhu Allah inda iradati sahir. Semua dari mukjizat Rasul seperti yang terjadi pada zaman Nabiullah Musa, yaitu Allah memberikan wabah berupa ya seperti belalang merusak tanaman dan seterusnya tadi, atau seperti terbelahnya lautan,
itu semuanya yajibu al-qat'u, kita wajib memastikan, dan ulama semua memastikan bahasanya itu tidak terjadi, dan Allah tidak melakukan itu ketika orang yang bersihir itu berkehendak. Jadi terbelahnya lautan itu bukan karena kehendak tukang sihir, tapi itu Allah, namanya mukjizat. Di dalam mukjizat, cerita para rasul tidak ada satupun yang bisa dikalahkan oleh makhluk. Kalau sihir itu kalah. Mukjizat itu tidak ada satupun mukjizat dari para rasul itu yang bisa ditaklukkan. Al-hukmu asan ya yubahu ta'alumu sihri wa ta'limuhu. Sudut pandang hukum yang kedua yaitu apakah boleh belajar sihir dan mengajarkan sihir. Ya ba'dul ulama ila anna ta'alluma sihri mubahun. Sebagian ulama menyatakan bahasanya ta'allumus sihir, anna ta'alluma sihri mubahun. Belajar sihir itu boleh. Bidalil ta'limil malaikati as-sihra linnasi, dengan dalil malaikat yaitu Harut dan Marut itu mengajari manusia tentang sihir sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa ila hadha ra'yi dzaba Fakhrul Ar-Razi. Pendapat inilah yang dinyatakan oleh Imam Fakhrul Razi, in ulama ahli sunnah, dari golongan ulama ahli sunnah, salah satu mufassir ya. Imam Ar-Razi punya tafsir yang sangat fenomenal ya. Tapi pendapat ini nanti ada tanggapan dari ulama-ulama lain. Ulama Imam Fakhrul Razi itu terkenal dengan ilmu tafsirnya dan juga ahli falsafat dari negara Persia. Itu Imam Fakhrul Razi. Wadhabal jumhur, mayoritas ulama berpendapat ila hurmati ta'allumi sihri, bahasanya belajar sihir itu haram. Au ta'limihi, atau juga mengajarkan sihir itu juga haram. Li'anal Qur'an al-Karima qad dzakarahu fi ma'radi dhammi, karena sihir disampaikan dalam redaksi Al-Qur'an itu dalam golongan hal-hal yang direndahkan atau dicaci. Wa bayyana annahu kufrun fa kaifa yakunu halalan, dan Al-Qur'an menjelaskan bahasanya mempelajari sihir itu adalah kufur. Bagaimana sihir bisa dinyatakan itu boleh? Kama anna Rasulullah alaihi salatu wassalam akbau minal kabair, dan Rasulullah juga mencantumkan sihir termasuk daripada hal-hal kabair, yaitu dosa-dosa besar al-mubiqat yang merusak amal. Kama fil hadis sahih, sebagaimana dalam hadis sahih, wa qaulu salatullah alaihi ijtanibu as-sab'a al-mubiqati, jauhilah 7 hal yang bisa merusak amal. Ini berarti serius banget. Redaksinya ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, 7 hal yang bisa merusak dirimu. Ini kategori dosa besar. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Sahabat bertanya, itu niku napa mawon Kanjeng Nabi? Qala asyirku billah. 1, syirik, mensekutukan Allah. Orang yang kafir, orang kafir dengan orang musyrik itu beda ya. Kalau orang kafir itu tidak menyembah Allah, tapi kepada selain Allah. Ada wasani gitu ya, ada majusi. Kalau di umat Nabi Sulaiman ada majusi. Kalau di pra-Islam itu di sekitaran Ka'bah wasani gitu, penyembah berhala. Lek musyrik niku namanya kan menyekutukan, berarti ada 2 objek yang dianggap sama. Dia mungkin menyembah Allah, dia menyembah Allah,
tapi juga mempercayai selain Allah itu setara dengan Allah. Itu namanya musyrik. Penyembah berhala itu yang murni cuma menyembah berhala gitu. Dia tidak mensekutukan. Jadi bisa kemusyrikan yang terjadi di era sekarang itu kelompok orang musyrik, bukan orang kafir. Ada orang bersyahadat, dia sholat juga, tapi juga mempercayai selain Allah itu setara dengan Allah. Itu namanya musyrik. Yo lek waya sembayang, engko lek wayahe menyembah pohon besar di bulan tertentu, di hari tertentu, dia juga melakukannya. Itu berarti menyekutukan. Negara ini bersekutu dengan ini, berarti lebih dari dua. Dijadikan setara, bolo. Padahal teng Al-Ikhlas sampun dipun dawaken, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak boleh. Nomor loro wasihru. Loh, redaksi ini di sihir digumbul nih karo syirik. Karena identik banget. Waqatlun nafsi, dan membunuh jiwa allati haramallah illa bil haq, kecuali dengan hak. Itu kisos. Wa aklu riba, makan riba. Ini riba itu luar biasa. Mempengaruhi, berada di sekitar kita. Aklu riba. Wa aklu malil yatimi, memakan harta anak yatim. Yang khawatir dan sering terjadi itu, potensi tergodanya besar itu ketika ini ada suami meninggal. Suami itu meninggal, kemudian meninggalkan yatim pamannya 2 gitu ya. Kemudian ibunya kan masih janda itu. 2 yatim ini kemudian dapat santunan, dapat dari seseorang, yayasan atau pribadi untuk yatim itu. Maka ibunya itu hati-hati memegang harta anak yatim itu. Ojo dianggap iki anakku dewe. Iya bener anakmu, tapi dia punya status yatim. Maka ketika ada haknya dia, hati-hati, jangan ikut nimbrung di situ. Ya, jangan ikut nimbrung di situ. Kalau amannya ya, meskipun anak sendiri, bikinkan rekening sendiri. Nanti hartanya anak yatim itu bisa terpisah. Watawali zama zakhfi, dan melarikan diri pada hari pertempuran. Wis ketok mungso perang wedi. Itu adalah dosa besar. Padahal musuhnya seimbang. Waqaful muhsanati al-ghafilati al-mu'minat, menuduh zina pada perempuan yang baik-baik, yang mungkin lupa. Perempuan yang baik, dia karakternya baik, perilakunya baik. Nah, kalau dalam fikih namanya qadzaf, nuduh zina. Itu kan ancamannya, hukuman berat itu. Ketika yang menuduh tidak bisa membuktikan dengan saksi-saksinya, maka hukuman itu dialihkan, dibebankan pada si penuduh. Mulane ojo gampang nuduh wong dengan hal yang satu ini. Meskipun pada dasarnya menuduh tidak boleh, terutama di dalam hal ini. Wah, iku loh, rondo. Angger bengi diparani wong lanang. Terus menyebarkan berita itu, dan berita itu substansinya difahami oleh masyarakat, karena dari sebaran itu si janda itu melakukan hal yang tidak terpuji sekali niku. Niku namanya qadzaf. Di dalam Fathul Qorib itu jelas ancamannya. Kalau tidak bisa membuktikan. Nah, membuktikan itu paling sulit sekali dalam bab ini. Maka itu lebih kepada ikrar. Apa itu? Pengaku,
pengakuan. Karena saksinya itu 4 orang laki-laki yang terpercaya adalah. Sedangkan kalau ngintip untuk membuktikan, ngintip itu gak adalah. Jadi ya ketepaan loh gitu. Kaya sampean ro cah gosok ngono gitu. Gak ada apa ya, gak ada ngintip, gak ada nitani, gak wis roh nih. Lunggu-lunggu ning ngarep gak ada niatan untuk nitani cah gosok, marah-marah cah gosok. Niku angel dalam zina ya. Terus di bahasan fikih dan saksi ini taunya seperti masuknya benang ke dalam lubang jarum oleh ngelakoni zina serong ngono kuwi. Karena nyuwun sewu dalam bahasa fikih itu kan hukum ya harus detail. Gak oleh sak kamar tak dituduh zina. Ya dia berpelukan. Loh, definisi zina itu apa? Berpelukan itu namanya zina. Loh, tapi kan mesti ngono. Nah, itu kan butuh bukti. Mana bukti dan saksinya? Itu sulit ya. Makanya ketika zaman Rasulullah itu ikrar. Ya Rasulullah saya berzina. Oleh Rasulullah diutus apa? Mungkin kamu hanya berpelukan saja. Tidak Rasulullah, saya berzina. Coba pikir dulu. Mungkin kamu tidur-tiduran saja. Sampai kayak ngono. Karena memang benar-benar itu hakullah. Ya, hakullah. Qala al-Alusi. Wakila inna ta'allum mubahun wa ilaihi mala al-Imam Ar-Razi qailan. Ittafaqal muhaqqun ala anna al-ilma bisikr laisa biqabihin wala maqdurin al-ilma lidati syarifun li umumi qouli ta'ala. Hal yastabil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Imam Al-Alusi dawakan salah satu mufasir dari negara Baghdad. Jadi Imam Ali As-Sobuni itu kalau mengumpulkan pendapat ulama tafsir itu tidak dari satu negara, berbagai negara. Nah, Indonesia nggak ada. Wakilah inna ta'alumahu, mempelajari sihir, ada yang berpendapat itu boleh. Inilah pendapat yang dicondongi oleh Imam Ar-Razi. Beliau qailan dawu ittafaqal muhaqqiquna ala anak ilma bisihri laisa biqabihin wala mahdurin. Mempelajari sihir itu bukanlah hal yang buruk dan tidaklah terlarang. Kenapa? Li'anal ilma lidati syarifun. Karena ilmu, datianya ilmu secara mutlak, ilmu itu sendiri, itu mulia. Li'umumi qaulihi ta'ala, karena keumuman firman Allah, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Ya'lamun, alladzina ya'lamun, ay alimun kan? Isim mausul dengan silanya alladzina ya'lamun berarti al-alimun itu tidak sama dengan alladzina la ya'lamun. Wong sing duwe ilmu karo ora ora padha. Maksudnya dalam masalah derajat ya pangga mulia wong sing duwe ilmu. Ilmu itu kan mulia. Yang tidak mulia karena ilmu diajak, digeret, digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak benar. Seperti kemarin ya. Campunnya. Walau yu'raf as-sihru lama umkina al-farqu baina wa baina mujizat, andaikan tidak diketahui, tidak dipelajari sihir, maka otomatis orang itu tidak bisa membedakan antara sihir dan mukjizat. Wa kaifa yakunu ta'allumu haraman wa qabihan? Bagaimana sihir dipelajari itu hukumnya haram, padahal itu untuk membedakan mukjizat dan sihir. Enek ungkapan cinta itu suci, iya fitrah. Allah saja punya kekasih, berarti kan punya rasa cinta. Khalilullah, Habibullah. Cinta itu suci. Si gak suci, dari gak suci kan nafsumu gitu. Cinta itu suci. Sebuah keagungan, kenikmatan yang luar biasa diberikan oleh Allah adalah cinta. Makanya butuh syariat untuk mageri cinta iki ben gak podo karo makhluk liyane. Kalau tidak ada cinta, manusia tidak akan berkembang, berhenti pada Nabiullah Adam selesai. Nabiullah Adam dalam kisah
di tafsirnya itu sampai Khuldi, ya peristiwa Khuldi itu karena cintanya pada Sayyidah Hawa. Dan Nabiullah Adam ketika turun dari surga, rindunya luar biasa dengan Sayyidah Hawa karena terpisah. Akhirnya Allah mempertemukan dalam satu riwayat tafsir di Arafah. Makanya dinamakan Arafah itu karena kenal ketemunya Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Rangkulan, cinta sejati. Andaikan Nabiullah Adam tidak punya rasa cinta pada Sayyidah Hawa, tentulah tidak akan muncul Qabil, Habil, Labuda, Iklimah, dan seterusnya. Cinta. Nah, cinta itu ben gak liar, diberi syariat nikah. Itu. Aku gak ngerasa cinta pada lawan jenis, aku tidak akan pernah menikah. Nah, singgarai pacaran gak oleh, itu yang dilarang kan bukan cintanya, caranya. Mempelajari sihir, ilmu itu mulia menurut Imam Ar-Razi. Tapi yang salah itu nanti aplikasinya. Saya mempelajari sihir karena saya seorang qadhi, saya seorang hakim. Suatu saat ada kasus yang menyatakan dia telah disihir seseorang. Saya bisa tahu ini bukan sihir karena saya tahu tentang ilmu sihir. Kan gitu ya. Apalagi seorang mufti ya, menurut Imam Ar-Razi itu harus tahu tentang sihir. Kalau di daerahnya, di daerah kekuasaan beliau, itu terjadi kemasyhuran tentang banyak orang bisa ilmu sihir. Ketika ada korban meninggal, kemudian pihak keluarga menuntut, ini telah disihir. Bagaimana seorang qadhi bisa memutuskan dia disihir atau tidak? Kalau qadhi itu sendiri, hakim itu sendiri tidak tahu tentang sihir. Saya tahu sihir. Coba panggil si tersangkanya atau terdakwanya, sudah disidangkan bagi terdakwa. Ternyata dia tidak mampu. Dia cuma bisa nyihir seperti ini. Hakimnya tahu, sihirnya dia tidak akan bisa mematikan dia. Karena sihir dia saya paham, itu hanya bisa melukai sedikit saja. Tidak mampu sampai membunuh. Ini mungkin dibunuh orang lain. Terus dikambing hitamkan tukang sihir. Jenenge wong licik itu akeh carane kan ya. Nah, seperti itu. Anak yang sudah terdeteksi dan sudah pernah kasus, terus tahu kena kasus, bocah sing tahu kena kasus mencuri umpamanya ya di pondok atau dimanapun tempat, uang kita tahu kecekel mencuri, kemudian dia dihukum dan menerima hukumannya, caranya pondok takziran dan seterusnya, dia benar-benar sudah final selesai tobat tenang. Dia masih bisa kadang dikambing hitamkan oleh pencuri lain. Orang-orang pasti menganggap yang mencuri itu, padahal ada pemeran baru. Itu sering kasus menunya. Nggak mesti sing dodo kaya. Aku kan ketoknya ngalim, aku kan ketoknya bener. Dengan menaruh sesuatu atau menggiring opini, melakukan sesuatu agar yang terdakwa itu tetap orang itu dulu. Oh, berarti gak tenanan. Dan seterusnya. Makanya seorang hakim harus, kalau di daerahnya itu sering terjadi sihir, dia harus tahu dan belajar sihir. Tidak untuk praktek, tapi untuk menganalisa iki sihir tenan apa duduk, dan kekuatannya sihir orang ini seperti apa. Bagaimana Anda mencari juri nahwu kalau i'rab saja tidak bisa? Kan ngono. Bagaimana Anda bisa menjadi juri sorof? Nek tasrifi sik ngalor ngidul. Ya, hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naqala ba'dhum wujuba ta'allumihi. Lah iki malah. Sebagian ulama ada mewajibkan belajar sihir. Ulurus alal mufti, kata sing kula atur niku. Bagi seorang yang penentu hukum, kata ya alama ma yuqalubi, sehingga dia bisa mengetahui dengan pasti penyebab kematian seseorang atau sihir yang bisa mematikan itu seperti apa. Wa ma layak berarti kata ya lama ma yaqtulu bihi. Kata ya lama sehingga ngawruhi sapa mufti ma ing sihir yaqtulu kang bisa
mateni ya tulu kan bisa mati sapa wong bi sebab ma. Sehingga dia tahu hakim ini, tahu mufti bisa memahami dengan pasti bahasanya orang ini mati karena terkena sihir semacam ini. Wa ma layak tulubi, dan mengetahui sihir-sihir yang tidak bisa membunuh. Fayufti bihi fi wujubil qisas. Maka mufti itu akan memberikan fatwa sihir seperti apa yang wajib ada kisosnya. Berarti dari sini bisa diambil kesimpulan, kalau bisa dibuktikan secara nyata sihir itu bisa pelakunya dihukum qisas. Kenapa sulit dibuktikan? Karena hakimnya tidak paham tentang sihir. Nate enten pembunuhan rame dulu di tahun berapa ya, sekitar sudah 12 tahun atau 15 tahun yang lalu. Kopi sianida, korbannya seorang perempuan bernama Mirna ya. Racun yang sangat bahaya, tapi tidak terasa, tidak berfisik nyata, dan tidak mempengaruhi rasa minuman. Ini menurut keputusan vonis di persidangan loh, saya tidak tahu sebenarnya, bahwa racun itu diletakkan di sebuah kopi. Lek diombe, itu gene ambune. Dirasanya juga mudah pahit atau mudah sengir, rasanya tetap. Dan dilihat kasat mata tidak terlihatan. Sampai itu korban kan diperiksa bagian dalamnya, ternyata itu kena racun. Sekarang teknologi canggih, dibuktikanlah itu terkena racun di minumannya itu. Dan siapa pelakunya yang tertuduh pada waktu itu? Seorang perempuan, temannya akrab. Nah, itu bisa terkuak kalau ada pihak-pihak seperti dulu penegak hukum itu mempunyai alat yang bisa mendeteksi secanggih apapun atau selembut apapun hal yang digunakan untuk kejahatan, itu bisa diketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Sumaqala al-Alusi wal haqu indi al-hurmah. Meskipun Imam al-Alusi dawuhi pendapat Imam Ar-Razi, tapi Imam al-Alusi berpendapat yang benar menurut saya mempelajari sihir itu al-hurmah, hukumnya haram. Tandaan bil jumhur, mengikuti mayoritas ulama. Beliau seorang mufti, seorang mufassir, Imam al-Alusi itu, tapi beliau tetap mengikuti para ulama. Jadi mufassir dari Baghdad, Irak ini ya, Imam al-Alusi. Saya mengikuti mayoritas pendapat ulama yang menyatakan bahasanya mempelajari sihir itu haram. Illa lida'in syar'in, kecuali karena ada hal yang memperbolehkan secara syariat. Contohnya mufti ini wau. Itu kalau Imam al-Alusi menanggapi pernyataan Imam Ar-Razi, beliau ndawuning ini. Wa fi ma qalahu al-Imam Ar-Razi rahimahullah nadhrun. Adapun pendapat yang disampaikan oleh Syekh Imam Ar-Razi rahimahullah, beliau tetap menyebutkan ulama yang berbeda pendapat dengan kata rahimahullah. Tidak ada sedikit pun kata kebencian dalam beda pendapat. Menurut saya, pendapat Imam Ar-Razi yang memperbolehkan belajar sihir itu perlu dianalisa lagi. Termasuk yang kalau sampai akan tentang yang bukan mukhtasornya, yang poin adalah bahwasanya amma awalan fali anna la nadai anna qablahu dzatihi wa inna ma qabahu bidibari ma yatarattabu alaihi wa tahrimuhu min babi saddid dara'i wa kam min amrin harumal dzalik. Menurut dawuh Imam Al-Alusi, mempelajari sihir kenapa saya lebih condong kepada pendapat mayoritas ulama yang mengharamkan. Memang sihir itu dari datianya, ilmunya itu tidak haram. Tidak haram. Ilmu itu tetap api. Enak barang duduk milik sampean. Iki umpamane. Iki umpama panganan. Panganan ini hukumnya halal atau haram? Ini bukan milik sampean, enak kelelaran dek ini. Makanan ini halal atau haram? Halal. Haramnya lah mbok pangan.
Ketika Anda melihat masa haram dong. Jadi kalau haramnya itu karena dieksekusi. Perkara yang keluar dari salah satu kemaluan itu membatalkan wudhu enggak? Nah ini sampai kurang paham ya berarti. Perkara yang keluar dari salah satu kubur atau tubur itu membatalkan wudhu enggak? Loh, kok membatalkan tuh? Yang membatalkan perkaranya itu atau keluarnya? Loh, sih tak tanyakan masa keluar itu. Sampai telek masa wudhu batal tuh. Yang membatalkan itu keluarnya. Sampai roh pipis masa wudhu batal tuh. Jadi yo batal itu pipis, proses pipisnya itu yang membatalkan ya. Jadi benda itu sebenarnya nggak punya hukum. Punya hukum kalau sudah terlibat manusia aktif di situ. Mangga tetangga itu belum dinamakan barang curian kalau belum Anda ambil. Itu mangga halal kan? Wong pelem kok haram itu dalilnya kondi, wong pelem kok haram. Ketika Anda mulai aktif terlibat, ya itu lagi muncul haram. Yang haram itu perbuatan Anda atau mangganya? Perbuatan. Sihir itu enggak haram. Yang haram mempelajarinya karena akan dominan digunakan untuk kejelekan. Paham ya? Mulai Imam Al-Alusi berpendapat ini wa innama tubhu bitibari mayatarattabu alaihi. Keburukan sihir yang akhirnya harus kita jauhi, keburukannya itu karena hal-hal yang akan menjadi urutan berikutnya setelah orang itu paham sihir. Fatakrimuhu min babi saddidaroi. Mengharamkan mempelajari sihir itu dari bab kaidah saddidaroi. Menutup akses karena berbahaya, dampaknya itu sangat bahaya. Sakjane cara Cak Putri rono ke kawasan Anak Putra boleh enggak? Cak Putri Cak Pondok mriki melaku rono ke kawasan Pondok Putra boleh enggak? Yang enggak boleh itu bila ada anak putra atau mutlak enggak boleh. Iya. Oh apa rono kok gak oleh itu karena ada anakku, bukan karena tembok, bukan karena tanah, enggak. Dipaham ya? Kadang ada terjebak itu tidak ke situ, terjebak nih masalah-masalah ini ki. Wis mutlak rono gak oleh. Umpamanya sampai itu hilang udah gak pondok, tetap gak oleh. Itu gitu. Ada ilat yang melatar belakangi kenapa tidak boleh. Ninggone fikih, perempuan itu dianjurkan gak sholat id ke masjid. Sampai tahu ngaji Fathul Qorib. Perempuan itu dianjurkan gak berangkat sholat id, sholat sunnah atau jamaah jamaah maktubah ke masjid. Dianjurkan enggak? Tidak. Kenapa? Menimbulkan fitnah. Fitnah itu ojo dianggap sing kejem-kejem, ada fitnah yang asik itu ada. Fitnah yang asik itu ada. Ada anak putri umpamanya dari sana, dari pertigaan. Terus bawa kardus melaku. Entah tukang becak itu, tukang ojek atau keluarganya gak mengantarkan, dia naik bis, kemudian sampai, bu kok muduning kono? Apa ongkosnya kurang pak, saya punya uang 10.000 becak ke arah pondok. Itu sampai mana? Ya nanti mudun di Bibra, ya sudah pak. 10.000, kudune 15, 9.000 kurang. Akhirnya tukang becaknya mentolok hidup nih kono. Terus bobo, enek beras, enek anu.
Anak pondok kan sekarang yang bawa banyak itu kan bukan kitabnya, tapi makanannya, atau ya. Pulang yang boyong itu ada kerdus untuk kitab ini pakaian satu turutin. Budal mulai gue pirang-pirang kerdus sampai kitabnya pangga cili. Akhirnya gue kangelan. Saya dari utara. Gue sepeda motor, nggak ada penumpang. Kira-kira menurut sampean lu api tak barengi apa saya biarkan dia? Ayo. Ketok sewor kerawingetan ada mantep tuh. Iki tak barengi apa piye? Di barengi. Barengi mawon. Apa dia percaya? Enggak kenal. Tapi dia tahu saya di sini. Dan mulai anak apa-apa ke barangnya aku bertanggung jawab. Ternyata kerdusnya jebol, utawa tutuk kuno itu tak dikek endi, gak paham. Lek gak gue barangnya tak gak memungkinkan. Aku biarkan itu atau piye? Lek tak gonceng menimbulkan apa? Fitnah. Nah itulah. Maka untuk menghindari fitnah ini maka dimunculkanlah undang-undang mutlak gak oleh. Meskipun Anda berniat tulus karena berpotensi fitnah. Cara yang terbaik, ya aku nyeluk tukang becak. Tak kasih ongkos, Pak, ini 3an sampai Pondok Pinter 5.000. Dia kasih 5.000, ini mbak yang jenengan turning. Itu cara yang baik ya, cara yang bijak. Terus kalau ngomong mbak, niku enten tukang becak badhe ngeterin jenengan, sudah saya tinggal. Uang wedok gak disunahno iku mang, gak diperintahkan iku mang karena muncul fit. Akhirnya enek pengecualian kan ngono, kecuali yang rumahnya dekat dengan masjid itu beberapa langkah saja tidak melewati jalan-jalan umum dan seterusnya kan tetap diperintahkan. Saya itu uang wedok niku oleh Jumatan apa mboten? Angsal. Ketika sudah Jumatan maka tidak wajiblah sholat duhur kan ngono ya, bisa. Tidak wajib tapi bisa. Menurut sampean, luwih apik wong wedok iku diperintahkan Jumatan apa mboten? Kenapa? Sabdan lidaroi. Jadi umpama sampean menjadi pengelola masjid. Iki luwih apik yo kanggo sing idek-idek ae Jumatan gak apa-apa. Sing adodo gak usah, sholat dua ning omah. Anda pakai aturan seperti itu atau mutlak? Wes pokoknya wedok gak oleh Jumatan. Ini namanya sabdan lidaroi. Karena lek mbok omongi idek niku pinter meter. Iya kan? Wes pokok iki omah jenenge tangga iki rene 40 pamane. Utuh gak, wis pokoknya rono 5 meter dan seterusnya. Sampai ingin banget Jumatan, akhirnya pagi hari mampir ke temanmu, biar boleh Jumatan, berangkatnya dari situ. Untuk rekayasa soal, maka muncullah kaidah mutlak perempuan tidak diperkenalkan Jumatan di sini. Itu namanya sabdan lidaro, memutus mata rantai untuk siapapun karena beresiko. Ketika aturan ini muncul, maka mempelajari ilmu sihir mutlak tidak boleh karena sangat beresiko. Umpamane, kula mboten paham. Umpamane, boleh nggak di sini? Umpamane kula nggadahi adik atau mahram teng pondok mriki. Kemudian saya ajak ketemuan karena ingin memberikan sesuatu atau ngomong sesuatu. Saya ajak ketemu di madrasah ini, boleh enggak? Boleh enggak? Menurut logika sehatmu itu boleh enggak? Kenapa kok boleh? Bukankah itu tidak semua orang tahu kalau itu adik saya? Ini bukan fitnah enggak? Yes.
Mas Zainul harus sampai itu di sini. Nah, loh. Karena ini ribuan anak, tidak semuanya tahu kalau itu saudara saya, makrom saya. Maka untuk menghindari itu mutlak tidak boleh, meskipun saudara harus menemui di tempat yang telah Nah itu namanya saddan lid daroi. Padahal ada loh yang namanya makrom, tapi beresiko. Nah itu kaidah di kaidah fikih ada. Ya, menurut Imam Al-Alusi ngoten niku menanggapi dawuh Imam Ar-Razi kalau yang memperbolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Abu Hayyan. Abu Hayyan dawakan wa amahu musikri famakana minu yu'adhimu bi ghairallah minal kawakibi wa syayatini wa idhofati ma yuktisuhullahu ilaiha fahuwa kufrun ijma'an. Adapun hukum sihir yang mana itu dengan cara mengagungkan selain Allah, dengan bintang-bintang, syaitan, dan menyandarkan sesuatu yang dari makhluk yang telah diwujudkan Allah, menyembah perantara apa dari makhluk-makhluk, maka itu adalah perbuatan kufur secara ijma'. La yakhillu ta'allumuhu walal amalu bi. Kufur secara ijma' berarti tidaklah halal, tidak boleh mempelajari dan mengamalkannya. Wa qada maqsada bi maka sudah bi ta'allumi safkadima. Begitu juga sihir-sihir yang dipelajari untuk tujuan membunuh, watafriqi baina zaujain, memisahkan dua orang seperti suami dan istri, wal asdiqa, dan memisahkan antara pertemanan. Wa ma idza kana la ya'lamu min syai'un la yu'lamu min syai'un min dzalika bal yahtamilu. Apabila dia mempelajarinya tidak mengetahui dampak dari sihir itu demikian seperti yang di atas, bisa untuk membunuh dan seterusnya. Fadhahiru annahu la yaqilu ta'allumuhu. Maka secara garis zahir mempelajari ilmu yang seperti itu tidaklah halal, dan juga walal amalu bihi, dan mengamalkannya juga tidak boleh, karena ada keterlibatan mengagungkan selain Allah dan menyembah, mensyirikan Allah. Ladini wa makana min nau'i takhyili wa dajali wa sya'badati fala yambaghi ta'allumu. Adapun dari yang seperti sihir, dari rekayasa, tipuan, kecepatan tangan, maka itu sebaiknya tidak dipelajari. Li'anau min babil batil, karena itu termasuk perkara batil. Tapi kalau wa'in qasada bi Allah wa tafrijan nas, tapi kalau mempelajari seperti kecepatan tangan, sulap, dan rekayasa hanya untuk hiburan dan juga menyenangkan orang agar khifati sun'atihi fayukrahu, maka hukumnya makruh. Berarti mempelajari sulap dan seterusnya itu dari kategori itu adalah tujuannya untuk menghibur orang, maka itu makruh karena itu perkara batil. Kenapa? Apa Islam tidak boleh menghibur orang? Guyon boleh. Rasulullah itu remen guyon, menghibur orang. Tapi dawuh Rasulullah ikut pasti tetap nyata dan hak, tidak dusta. Menghibur orang tidak harus dengan kebohongan. Rasulullah pernah ditanya, Kanjeng Nabi, kula jenengan dongakne mlebu swarga Kanjeng Nabi. Sing nyuwun iku tiyang sepuh, nenek, ajus ya, sepuh. Kanjeng Nabi terus dawuh, teng swarga mboten enten wong tuwa, Nek. Di surga itu tidak ada orang tua. Terus wong tua niki nangis. Terus Kanjeng Nabi dawuhi, kalau memang masuk surga semuanya menjadi muda kembali. Itu guyon tapi nyata. Seperti juga ada seorang sahabat matur teng Kanjeng Nabi setelah dalam sebuah pertemuan. Yang niki matur, masa supaya kalau kula to Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi dawuh, "Oh, awakmu lak sing bojone kae bojo, awakmu bojone wong sing mripate nek ireng-irenge to."
Bukan Kanjeng Nabi mendapat bojo kula normal. Setiap orang normal itu matanya pasti ada bagian hitamnya, lek putih kabeh malah gak ketok kan, Bun. Itu guyone Kanjeng Nabi, tapi nyata. Nah itu guyonan orang cerdas. Kanjeng Nabi ketika diaturi onta untuk dinaiki, Kanjeng Nabi dawuh, wah, kok golane unta kok mbok kei anakane unta. Kanjeng Nabi niki dewasa bisa naiki. Nah ya setiap unta yang dewasa pun itu pasti anaknya unta. Masa anak unta anak kambing? Unta moro 50 tahun umpama enak, itu mesti kan dua indukan dan dia pasti anaknya kan. Anak unta karo unta anakan itu beda. Ya, seperti kalau bedain jenengan mau. Yang keluar dari kubur dan dubur itu membatalkan wudhu, enggak, ternyata Anda masuk. Itu membatalkan wudhu. Yang membatalkan itu ya proses keluarnya, bukan yang dikeluarkan itu membatalkan. Mulanya enek uang mutah, itu kan juga keluar kotoran ya. Bentuknya mungkin beda ya, tapi bau itu sama-sama dari dalam perut, dari pencernaan. Bau juga, kan hukumnya najis loh. Tapi wudhunya batal enggak? Tidak, karena tidak keluar dari kubur dan dubur. Jadi yang membatalkan itu proses keluarnya dari tempat kedua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu salisu al-yuqtalu as-sahiru. Apakah tukang sihir itu dibunuh? Boleh dibunuh? Qala Abu Bakar al-Jassos, ittafaqa salafu ala wujubi qatli sahiri. Ulama salaf berpendapat, sepakat bahasanya tukang sihir wajib dibunuh. Cuma bisa membuktikan kalau dia benar-benar mensihir ya. Wa nassa ba'dhum ala kufrihi. Dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya tukang sihir dipastikan dia kufur. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, man atakahinan au arrafan au sahiran fasaddaqahu bima yaqul fa qad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sapa wonge sing marani dukun atau peramal atau tukang sihir dan membenarkannya tentang yang diucapkan bima yaqul faqad kafara, maka sungguh dia telah mengingkari apa yang diturunkan pada Rasulullah, yaitu Al-Qur'an. Marani dukun oleh enggak? Boleh Bang Riyoyo. Jadi minta maaf selama ini kalau sering ngerasain jenengan Mbah. Yang tidak boleh itu dia berprofesi sebagai dukun, memberikan pernyataan terus Anda membenarkannya, itu yang tidak boleh. Mendatangi tukang sihir boleh sebagai dia manusia. Yang tidak boleh itu sabdiku bima yaqulu. Ada yang mahram, ada yang tidak. Lek sing jenenge gak mahram itu umpamane gonceng, ngono oleh enggak? Gonceng sing bukan mahram itu oleh enggak? Boleh, yang enggak boleh itu nafsunya itu loh. Boleh ngono, mikrolet, sopir bus perempuan, semuanya berarti sopir harus perempuan. Kalau perempuannya laki-laki, maka sopirnya harus laki-laki. Maka ada bis perempuan, bis laki-laki. Tukang ojek yang ngono. Lek tukang ojek lanang penumpangnya harus laki-laki. Lek tukang ojek perempuan, nah bolehlah perempuan, harus perempuan. Apa harus seperti itu? Tidak. Lah ada indikasi rasa itu ketika sudah kenal. Aku pernah jadi tukang ojek, tetap gak oleh ngojek cak ini, karena sudah kenal. Ada indikasi. Gegek ngini, kok gegek ngini dan seterusnya. Kan ngono. Berarti enak rasa gak oleh gonceng selain mahram ya.
Oleh enggak? Aku enek rasa pada seorang perempuan. Oleh enggak aku gonceng ke suatu tempat, gonceng cawe wedok iku mau? Enggak boleh. Tak jak, dia belum kok. Oleh enggak? Oleh apa? Wah, gak oleh apa? Apa? Ada? Nafsu. Cara ayatnya apa? Lah padahal itu sering saya lakukan. Istriku itu kan bukan muhrimku. Iya enggak? Aku bahkan tidur bersama dia. Gak terima tak gonceng motor. Padahal itu bukan langsung jeli. Lah muhrim ya kalau dirapi loh. Muhrim. Mulane fikih muncul. Kenapa menyentuh istri kok batal? Ya karena dia bukan muhrim. Kan sudah istrinya. Iya, tapi dia tetap orang lain. Kalau bukan orang lain ya tidak bisa. Boleh saya nikahi toh. Begitu saya nikahi, dia menjadi bukan orang lain. Ya langsung cerai toh. Tetap dia orang lain. Mulanya ada istilah mantan istri, mantan suami, karena dia memang orang lain. Kalau anak, enggak. Makanya kalau anak selamanya tidak batal. Berarti sama. Ketika pertanyaan ini saya sampaikan di anak Alfia, jawabannya sama kali jenengan. Enggak boleh terjebak pada orang lain, itu sama. Padahal orang lain itu ada yang sebagian itu adalah pasangan hidupmu yang halal. Dia tetap orang lain. Al-hukmu salisu hal yuqtalu as-sakhir qala Abu Bakrin man ata kahinan aw arafan waqtalafa fuqaha al-amsar fi hukmihi. Ulama-ulama fikih masa sekarang itu berbeda pendapat dalam menghukumi apakah boleh tukang sihir itu dikisos. Faruya an Abi Hanifah taqala as-sakhir yuqtalu idza ulima anna sakhirun. Imam Abu Hanifah madzhab tertua nggih niku dawuh nih, penyihir itu dikisos kalau diyakini dia adalah menyihir. Walau tabu dan tidak perlu istitabah. Istitabah itu disuruh untuk bertobat. Kalau sudah bertobat maka dibebaskan dari hukuman. Tukang sihir tidak. Beda kalau tarikus sholah. Tarikus sholah amdan itu istitabah. Ketika disuruh taubat, kemudian dia bertobat, tidak melakukannya lagi dan mengqadai, maka hukuman dipenggal, ditiadakan. Tapi kalau dia tetap seperti itu, maka dilaksanakan hukum penggal. Kalau dia meninggalkan sholat, tetap mengakui kalau sholat itu wajib, tapi dia meninggalkan, maka dia dipenggal. Setelah itu diproses seperti jenazah orang muslim pada umumnya, dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan. Kalau dia tidak meninggalkan sholat dan disuruh istitabah tidak mau, ya, meninggalkan sholat maktubah, di istitabah tidak mau, dia mengingkari kalau sholat itu wajib, maka dia yuqtalu riddan, dia dipenggal statusnya sebagai orang murtad, haram disolati. Walau balu qalu ini atruku as-sikhra wa atubu minhu, dan ucapan si penyihir tidak diterima. Berucap ini atruku as-sikhra, saya sudah meninggalkan sihir, wa atubu minhu, saya sudah bertaubat. Faidah aqarra anau sakirun faqad haladamu. Ketika seorang mengakui kalau dia adalah penyihir, maka sungguh telah halal darahnya. Tegese dikisos, dipateni. Wa kadzalika al-abdu al-muslimu wal khurru ad-diniyu man aqarra minhum anau sakirun faqad haladamuhu
Wa dzaqulu qaulu Abi Hanifah. Inilah pendapat Abu Hanifah. Jadi ada orang mengaku, saya adalah tukang tenung, saya adalah tukang santet, saya adalah tukang sihir. Kata ini cara hukum Islam Abu Hanifah tanpa ada perintah tobat. Dan ketika dia menyatakan bertobat tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena pembuktian untuk tidak mensihir itu tidak bisa dilihat. Dia menyihir tidak bisa dilihat, tidak menyihir tidak bisa dilihat. Beda kalau sholat. Saya tidak sholat. Kenapa? Malas. Terus disuruh istiqabah. Itu kan bisa. Suruh kodok dilihat. Sholat kan fisik. Oh, dia melakukannya. Ya sudah selesai. Istiqabahnya, hukum penggal ditiadakan. Karena dia terlihat nyata dan meyakinkan dia mengkodok sholat. Kalau saya sudah tidak mensihir lagi, apa Anda 24 jam melihat dia terus berdagang sihiriku kalau sudah pemain tanpa harus melakukan dengan benda-benda tertentu? Dia cukup dalam lisannya mengucapkan mantra-mantra tertentu, itu sudah sihir bergerak. Qala Ibnu Suja' fahakama bisahiri wasakhirati hukmul murtadi. Fahukima fisahiri wasakhirati hukmul murtadi wal murtadati. Maka tukang sihir, baik laki-laki atau perempuan, itu hukumnya seperti orang murtad. Wa qala naqlan an Abi Hanifah inna sahira qad jama'a ma'a kufri as-sa'ya fil ardi bil fasad. Imam Abu Hanifah ada dawuh yang dinukil oleh Ibnu Suja', bahasanya beliau Imam Abu Hanifah dawuh ini. Inna sahira qad jama'a ma'a kufri. Seorang penyihir itu telah mengumpulkan kekufurannya, yaitu melakukan hal-hal yang bikin kerusakan di dalam bumi. Padahal Allah dawuh la tufsidu fil ardh. Wasa'idul fasadi idza qatala qutila. Orang yang bikin kerusakan di muka bumi, ketika dia sampai menghilangkan nyawa orang, maka dia harus dibunuh. Warwiya an Malikin fil Muslimi, diriwayatkan dari Imam Malik dalam hadis Muslim, idza tawalla amalas sihri qutila wa yasatabu. Keliru ya. Fil Muslim ini bukan Imam Muslim. Warwiya an Malikin gitu, koma, diriwayatkan dari Imam Malik dalam seorang muslim, ketika muslim itu melakukan perbuatan atau amalia sihir, maka dia dibunuh dan tidak dimintai tobat, sependapat kalian Imam Abu Hanifah. Li'anal muslima idza tadda batinan lam tu'raf taubatuhu. Karena seorang muslim ketika menyatakan diri bertobat, padahal itu pekerjaan batin, lam tu'raf taubatuhu, maka tobatnya kan tidak bisa diketahui. Kalau sholat bisa diketahui. Dari al-Islamah, dengan menampakkan keislaman belum tentu batinnya seperti itu kan. Orang murtad disuruh taubat dengan mengucap syahadat bisa didengar. Orang meninggalkan sholat dengan melakukan sholat kembali. Tapi kalau orang sihir, kan sudah tidak mensihir lagi. Buktinya apa? Itu sulit, karena itu masalah batin. Orang mengatakan benci padahal cinta, orang mengatakan cinta padahal benci, itu sering terjadi karena tidak tahu. Orang berbaik berbuat pada kita, perbuatannya apik nih itu indikasinya baik. Tapi apakah kita menjamin 100% dia baik? Belum tentu. Justru kalau ada orang yang baiknya luar biasa kepada kita, kadang kita malah curiga. Kebaikannya dia kepada kita di luar rata-rata teman. Lumbu-lumbu moro-moro dipijeti, tengok-tengok moro-moro dibaturi. Itu entenono. Sebenarnya dia punya misi. Seperti saya dulu ketika mau mengungkapkan tentang abah kula rencana saya untuk menikah. Ini ingatan. Tapi namanya orang tua ini kerasa. Anakku gak kayak biasa ini. Sarapan saya hidangkan. Kemudian Pak lenggang, kenapa kula lenggang, kula pijeti. Karena badhe mukadimah matur.
Setelah selesai semua dan fix, terus apa ini ku guyon cerita. Aku saja nih pirang wulan kepungkur wis krasa lek awakmu kate muni ngono iku. Kalau awak ning pondok terus mulai diluk kok arek iki kok gak mikir rapi kayaknya satu saat kok melakukan hal yang gak biasa orang tua itu tahu. Ibumu mbok rayu dengan keaktifanmu dalam hal yang biasanya sampai buatan aktif itu mesti curiga kok aneh opo jane. Isu-isu biasa gak tangi kok kora-kora, zumba, terus pakaian ibu disetrikoi, ini mesti enak sesuatu. Tidak jawazal amru haddau ingkolatu ala didihi itu. Ketika suatu perkara itu melewati batas kewajaran, maka sebenarnya ada misi yang terbalik di bawah itu. Gak biasa nih ini kok ini itu ada sesuatu. Uang kok guweting sampeyan tenanan. Itu sebenarnya kadang tidak benci, tapi sangat khawatir. Itu bisa jadi. Cerewet dia ngeri sampean, itu kekhawatirannya sangat tinggi. Kalau lawan jenis kadang cemburunya sangat tinggi. Padahal sampean bukan miliknya dia juga tidak ada sangkut pautnya, tapi ada kecemburuan seperti itu. Dia nggak rela sampai didekati oleh seseorang. Akhirnya dia protek sampean. Menghasut ujuk kowe iki dikandani mangan. Padahal nggak mungkin Anda dengan dia. Tapi dia itu dua kesan ngono iku. Bisa jadi karena memang bener-bener ngeman sampean. Bisa jadi karena bener-bener geding sing sampean senengi kuwi. Macam-macam wong niku karepe ngono ketika melakukan hal yang tidak biasa. Ada anak yang belajarnya di luar kebiasaan. Oh, ini pasti ada pujian ini soalnya. Sinau nih gak biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.